warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilhami Cahaya Putri. Di sini saya akan menjelaskan materi kelas 5 IPS SD, yaitu tentang interaksi manusia dengan lingkungan serta pengaruhnya terhadap pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat Indonesia. Amati sketsa di bawah ini. Di sini terlihat jelas komponen-komponen untuk melangsungkan interaksi dengan lingkungan, yaitu ada tumbuhan, dan kemudian komponen utamanya yaitu manusia, karena manusialah yang nantinya akan melangsungkan interaksi dengan lingkungan tersebut. Apakah maksud dari gambar ini? Di sini terlihat jelas juga bahwa bumi merupakan tempat untuk melangsungkan interaksi tersebut. Karena kalau tidak di bumi, di mana lagi manusia akan melangsungkan interaksi dengan lingkungan tersebut? Selanjutnya, coba amati video ini. Di sini akan memperlihatkan interaksi manusia dengan lingkungan. Pertama, seperti manusia yang menebang pohon, yang tentunya mereka akan saling membutuhkan, karena manusia membutuhkan itu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan ada juga terkadang manusia yang tidak bertanggung jawab. Mereka akan seperti nelayan ini yang menangkap ikan dengan tidak cara yang layak, dan juga pencemaran udara oleh polusi mobil. Selanjutnya, komponen-komponen tersebut. Yang pertama, manusia. Manusia adalah makhluk sosial yang senantiasa membutuhkan orang lain, karena manusia tidak dapat hidup sendiri. Jadi, manusia itu harus bersosialisasi. Yang kedua, lingkungan. Lingkungan juga dapat diartikan menjadi segala sesuatu yang ada di sekitar manusia dan mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia. Selanjutnya, interaksi. Interaksi merupakan suatu bentuk hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dan kelompok, serta kelompok dengan kelompok. Jadi, interaksi antara manusia dan lingkungan merupakan suatu proses hubungan timbal balik yang dilakukan oleh manusia dengan lingkungannya, yang tentunya saling mempengaruhi antara satu dan lainnya. Selanjutnya, bentuk-bentuk interaksi manusia dengan lingkungan. Yang pertama, lingkungan alam. Manusia tentunya memanfaatkan alam untuk mata pencahariannya. Yang kedua, lingkungan sosial. Kebiasaan saling bergotong royong terjadi di lingkungan masyarakat ketika membersihkan daerah rumahnya. Yang ketiga, lingkungan budaya. Kunjungan para turis domestik dan mancanegara yang datang berwisata ke tempat-tempat pariwisata di Indonesia merupakan suatu interaksi manusia dengan lingkungan budaya. Yang keempat, lingkungan ekonomi. Lingkungan ekonomi ini merupakan faktor ekonomi yang mempengaruhi jalannya suatu usaha ataupun kegiatan ekonomi. Kegiatan ini selalu dilakukan ketika berbelanja di pasar ataupun kegiatan menabung di bank. Kemudian, contoh-contoh interaksi manusia dengan lingkungan. Yang pertama, interaksi manusia dengan lingkungan alam. Di sini tampak terlihat jelas para petani yang menanam padi di sawah itu merupakan contoh interaksi manusia dengan lingkungan alam. Yang kedua, interaksi manusia dengan lingkungan sosial. Dan di sini juga terlihat jelas bahwa masyarakat tentunya saling bergotong royong. Yang ketiga, interaksi manusia dengan lingkungan budaya. Seperti disebutkan sebelumnya, para turis domestik dan mancanegara datang ke tempat-tempat wisata di Indonesia. Selanjutnya, interaksi manusia dengan lingkungan ekonomi. Seperti kegiatan berbelanja di pasar yang telah disebutkan sebelumnya. Kemudian, hakikat interaksi manusia dan lingkungan. Lingkungan merupakan ruang lingkup yang ditempati oleh makhluk hidup dan benda tidak hidup. Komponen lingkungan hidup dibedakan menjadi: pertama, lingkungan biotik.
Lingkungan biotik adalah semua lingkungan yang terdiri dari komponen-komponen makhluk hidup di permukaan bumi ini, seperti tumbuhan, hewan, dan manusia. Selanjutnya, lingkungan abiotik. Lingkungan abiotik ini adalah semua benda mati di permukaan bumi yang bermanfaat dan tentunya berpengaruh dalam kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya, seperti tanah, air, udara, dan sinar matahari. Selanjutnya, pencemaran sungai. Pencemaran sungai ini adalah tercemarnya air sungai yang disebabkan oleh limbah industri, limbah penduduk, limbah peternakan, bahan kimia dan unsur hara yang terdapat di dalam air, serta gangguan kimia dan fisika yang dapat mengganggu kesehatan manusia. Faktor-faktornya yang pertama, kegiatan rumah tangga. Kegiatan ini membuat sampah dan limbah air yang membuat lingkungan ini rusak. Yang kedua, kegiatan pertanian. Di sini manusia tentunya berinteraksi dengan lingkungan. Kemudian, dampak interaksi manusia terhadap lingkungan alam. Aktivitas manusia dalam hal ini memenuhi kebutuhan hidupnya menimbulkan dampak bagi lingkungan. Dampak tersebut muncul karena ulah manusia yang cenderung eksploitatif atau mengambil sumber daya alam secara berlebihan, seperti kerusakan hutan. Hutan merupakan kawasan yang ditumbuhi pepohonan lebat yang merupakan tempat flora dan fauna dan bermanfaat bagi kehidupan manusia. Saat ini kita lihat bahwa hutan kita telah banyak dirusak oleh manusia untuk diambil kayu dan lahannya. Jadi ini merupakan pengaruh interaksi manusia dan lingkungan terhadap ekonomi. Selanjutnya, pencemaran udara. Pencemaran udara ini adalah kehadiran satu atau lebih substansi fisik, kimia, atau biologi di atmosfer dalam jumlah yang dapat membahayakan kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan, serta mengganggu estetika dan kenyamanan atau merusak properti. Pencemaran udara dapat ditimbulkan oleh sumber-sumber alami maupun kegiatan manusia, yang disebabkan oleh yang pertama, asap pabrik, pembakaran sampah, asap kendaraan, dan asap rokok. Selanjutnya, pengaruh interaksi manusia dan lingkungan terhadap ekonomi. Pengaruh positifnya yang pertama, mendapatkan keuntungan ataupun devisa. Contohnya, masyarakat yang menebang hutan dan pohon di hutan dan kayu bekas tebangan tersebut dijadikan untuk bahan baku kertas ataupun bangunan. Yang kedua, memenuhi kebutuhan. Masyarakat tentunya harus memenuhi kebutuhan hidupnya. Dari teks ini dijelaskan maksudnya bahwa kalau kertas digunakan oleh pelajar serta kayu tersebut yang diolah untuk membuat rumah bagi masyarakat. Yang ketiga, menyediakan lapangan kerja. Interaksi manusia dengan alam juga menyediakan lapangan kerja bagi manusia. Selanjutnya, pengaruh negatifnya. Yang pertama, dengan adanya pembangunan ekonomi akan muncul kerusakan lingkungan hidup dalam masyarakat pembangunan. Pembangunan ini tidak terencana dengan baik. Misalnya dengan pabrik. Pabrik akan menyebabkan pencemaran udara, tanah, dan lain sebagainya. Yang kedua, industrialisasi akan mengalami kekurangan lahan pertanian dalam masyarakat. Banyaknya lahan-lahan yang digunakan untuk industri maka akan mengurangi lahan pertanian. Yang ketiga, hilangnya alam habitat, baik habitat hayati maupun hewani. Karena kurangnya lahan pertanian, maka habitat hayati seperti tumbuh-tumbuh dan hewani akan berkurang. Selanjutnya, pengaruh interaksi manusia dan lingkungan terhadap sosial. Lingkungan sosial adalah hubungan timbal balik atau interaksi antara masyarakat dengan lingkungan. Manusia dalam hal ini terdiri dari orang-orang secara individual maupun kelompok yang terbentuk menjadi sebuah masyarakat mempunyai hubungan yang sangat erat dengan lingkungan sekitar. Dalam interaksi sosial, hubungan terjadi harus secara timbal balik yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Artinya, kedua belah pihak harus saling merespon. Proses interaksi sosial akan terjadi apabila di antara pihak yang berinteraksi melakukan kontak sosial dan komunikasi. Adapun faktor-faktornya, yang pertama, faktor imitasi.
Faktor imitasi ini merupakan peniruan. Yang pertama, harus menaruh minat terhadap sesuatu yang diimitasi. Yang kedua, mengagumi hal-hal yang akan diimitasi. Yang ketiga, memberikan penghargaan sosial yang tinggi. Kemudian, faktor sugesti. Sugesti artinya pengaruh yang dapat menggerakkan hati orang. Faktor sugesti ini akan terjadi apabila kemampuan berpikir seseorang terhambat, sehingga orang itu melakukan pandangan orang lain. Selain itu, sugesti akan terjadi kalau orang yang memberikan sugesti memiliki wibawa atau terpandang di bidangnya, ataupun jika sugesti itu terjadi, maka pandangan itu didukung oleh sebagian orang atau mayoritas. Yang ketiga, faktor identifikasi. Identifikasi merupakan kecenderungan-kecenderungan atau keinginan-keinginan dalam diri seseorang untuk menjadi sama dengan orang lain. Proses ini dapat berlangsung dengan sendirinya, sehingga pandangan dan sikap orang lain bisa masuk ke dalam jiwanya. Misalnya, kita mengidolakan seseorang sehingga semua tingkah laku orang itu kita tiru. Selanjutnya, faktor simpati. Simpati merupakan suatu proses ketika seseorang merasa tertarik terhadap orang lain. Simpati akan muncul melalui perasaan yang memegang peranan sangat penting. Faktor simpati yang utama adalah ingin mengerti dan ingin bekerja sama dengan orang lain. Dampak kehidupannya yaitu manusia seringkali mengikuti trennya, teknologi atau budaya yang masuk ke lingkungannya dan bisa mempengaruhi kehidupannya, seperti semakin tinggi pencaharian manusia itu, maka akan tinggi pula pengeluarannya. Selanjutnya, pengaruh interaksi manusia dan lingkungan terhadap budaya. Lingkungan sosial budaya adalah hubungan timbal balik atau interaksi masyarakat dengan lingkungan. Manusia dalam hal ini terdiri dari orang-orang atau individual. Lingkungan sosial budaya ini berupa bangunan dan peralatan, dan juga berupa tata nilai, norma, adat istiadat, kesenian, ataupun sistem politik. Kualitas lingkungan sosial budaya dapat diartikan baik jika lingkungan tersebut memberikan rasa aman bagi seluruh anggota masyarakat dalam menjalankan sistem budayanya. Banyak sekali kita melihat pengaruhnya, antara lain dapat melestarikan budaya dengan cara mempelajari, menjaga, dan memberikan identitas tentang budaya kita. Nah, sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan, dan lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.